Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang hasil analisis kita tentang Gojek. Yang pertama kita mulai dari 5C-nya dulu ya. Ya, yang pertama ada visi. Visinya itu menjadi marketplace yang menghubungkan pelanggan mitra, driver, dan mitra usaha. Misinya itu mengatasi permasalahan sehari-hari dengan menghubungkan pelanggan dan para penyedia barang dan jasa terbaik yang ada di pasar. Di sini tuh Gojek ada produknya. Yang pertama kita dari produk driver online-nya ya, ada GoRide, GoCar, GoBird, GoSend, terus ada pembayaran online juga kayak GoPay, GoPay Later. Pesan antar makanan juga ada GoFood, GoMart, GoMart, GoShop. Terus ada produk bisnisnya juga, ada GoBiz, Moko, terus ada GoStore, dan Sally. Dan di produknya Gojek ini juga ada hiburannya. Yang pertama ada GoPlay dan GoTix. Next. Di sini ada brand image. Posisinya itu Gojek di sini ada sebagai pionir transportasi online di Indonesia. Jadi di mana tuh masyarakat itu kayak pertama kali dengar nama Gojek langsung keingat ojek online pertama di Indonesia itu adalah Gojek karena yang pertama kali memakai kata-kata ojek digabungin menjadi Gojek itu tuh adalah si Gojek. Oke, agak belibet ya. Terus di sini ada 3 pionir dari Gojek. Yang pertama ada kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Next. Di sini ada partner dan investor, ada banyak. Gojek collab sama company-company. Yang pertama ada ADES, Alliance to End Plastic Waste, terus ada Astra, Asri, Certificate Corporation, dan lain-lainnya. Terus di sini juga Gojek ada GoMart yang bekerja sama-sama Alfamart, Alfamidi, Hypermart, Guardian, terus ada GoMart yang bekerja sama-sama Halodoc, GoMall yang bekerja sama-sama GDID, dan ada Facebook, PayPal, Google, Tencent, dan Next. Target marketnya di 5C customer itu adalah masyarakat berumur 18-34 tahun yang membutuhkan layanan transportasi, pesanan antar makanan, logistik, layanan pembayaran digital, dan jasa antar jemput yang dapat diakses secara online di aplikasi Gojek. Nah, target audiensnya itu secara geografiknya itu Indonesia, Vietnam, India, dan Singapura. Demografinya itu ada Gojek audience is 61 80% male and 38.12% female. The largest age of group of visitor are 25 and until 34 years old. Di sini tuh mereka tuh ekonominya tuh ABC, ABC. Dari psikografinya dalam segmen ini Gojek mengambil pasar dalam kelompok gaya hidup sesuai dengan wilayah di mana customer itu tinggal. Jadi kayak misalnya di suatu daerah itu mereka itu customernya itu tinggal di kok tinggal sih apa sih namanya gaya hidupnya tuh tinggi gitu. Jadi dia tuh kayak sesuai sama gaya hidupnya customer. Terus kalau behavioralnya itu customer yang tidak ingin mengeluarkan banyak energi, terus menyukai transaksi online, prosesnya cepat, incar promo, diskon, dan memerlukan banyak pilihan produk. Next. Terus ada kompetitor. Kompetitornya itu ada Maxim yang pertama. Maxim ini punya kekuatan yaitu memiliki fitur reservasi di mana Gojek sendiri itu belum punya, dan kelemahannya itu masih baru dan harus membangun kepercayaan masyarakat. Next. Kompetitor kedua ada Grab. Grab ini adalah salah satu perusahaan rintisan teknologi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan saat ini beroperasi di negara-negara Asia Tenggara sama kayak Gojek ya. Lalu kekurangannya itu perilaku pengemudinya driver Grab itu kurang profesional. Next. Limitnya ada economic trends. Gojek sangat berpengaruh dalam mengurangi angka pengangguran.
yang tentunya merupakan momok masalah yang akan terjadi pada fase stagflasi, dan tentunya Gojek harus memberi inovasi ke depannya mengingat bahwa tren transportasi berbasis listrik cepat atau lambat akan masuk ke Indonesia. Lausnya kita ambil dari pasal 137 ayat 2 UU tentang lalu lintas. Terus ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Terus ada juga Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu ada peraturan mengenai taksi online diatur dalam Pengaturan Menteri Perhubungan nomor PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Dan terakhir ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Next. Regulasinya, peraturan terbaru menyatakan bahwa polisi tidak akan menilang driver online atau ojol yang menggunakan handphone saat berkendara. Jadi mereka itu harus menggunakan Maps selama mereka bekerja, dan ini tuh beroperasi pada tahun 2022. Terus persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan itu memiliki nomor wajib yaitu NPWP, memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon berbentuk koperasi, dan tanda kependudukan untuk pemohon perorangan. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan, memiliki surat izin tempat usaha atau SITU, persyaratan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Next. 3 pilar Tertib Jack. Yang pertama adalah transparan, terus menjaga kepercayaan antara mitra dan Gojek melalui peraturan yang transparan. Keadilan, yaitu mewujudkan keadilan untuk seluruh mitra Gojek. Kenyamanan, memberikan kenyamanan untuk mitra dan pelanggan saat beraktivitas. Di sini ada kode etiknya Gojek, menghargai satu sama lain, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan segala bentuk kekerasan, menghindari konflik kepentingan, melakukan yang terbaik bagi perusahaan dan pemangku kepentingan, menjaga keharmonisan, menjaga informasi customer, terus melindungi aset kami, menghindari penggunaan kekayaan intelektual Gojek, terus memastikan integrasi dan tanggung jawab finansial, memastikan keuangan perusahaan dikelola dengan baik dan laporan finansial yang lengkap dan akurat, menerapkan kebijakan anti penyuapan, dilarang memberi dan menerima suap dalam bentuk apapun. Next. Social and behavioral trends-nya, seiring dengan transportasi digital yang pesat di Indonesia, banyak yang cenderung menghabiskan waktu di ranah daring, dan tentunya ini sudah dipersiapkan oleh Gojek sebelumnya. Sistem pemesanan ojek maupun makanan lewat aplikasi Gojek sangat cocok bagi masyarakat karena itu lebih praktis dan efisien. Lalu teknologinya, Gojek membuat mesin pembelajaran dan kecerdasan, terus Gojek memberikan fitur GPS, terus ada Gojek memiliki sistem yang dapat mendeteksi radar kecepatan. Gojek juga menyediakan Shield, serangkaian teknologi canggih yang kami siapkan untuk menjaga keselamatan. Terus Gojek menyediakan sistem penyamaran identitas. Salah satu layanan dari Gojek menjadi user-friendly GoFood menurut lembaga penelitian global UX Liens, Useria, dan Somia CX. Next. Pastelnya ada politik pedoman pemerintah Indonesia untuk pembayaran tarif per kilometer memenuhi standar upah minimum. Kebijakan pemerintah mengenal pembatasan mobilitas masyarakat dengan istilah PSBB, PPKM, atau stay at home. Sistem kerja yang menindas bagi pekerja gig dimungkinkan dan tidak ada larangan dari pemerintah Indonesia karena status kurir sebagai kontraktor independen atau mitra untuk perusahaan platform, bukan tenaga kerja. Next. Lalu ada ekonomi, pendapatan masyarakat ini menurun semenjak adanya PSBB. Jadinya jasa transportasi juga menurun. Setelah PSBB selesai, pendapatan masyarakat kembali meningkat dan menggunakan jasa transportasi kembali, sehingga layanan Gojek ini kembali bangkit. Lalu ada Gojek hadir membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gojek juga menghadirkan program swadaya untuk membantu driver memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Gojek juga turut berkontribusi sebagai platform yang meningkatkan pemasukan bagi UMKM di tengah krisis saat pandemi. Gaji dan kondisi kerja gig ekonomi Indonesia jauh dari standar kerja yang layak. Lalu ada driver Gojek menolak penurunan harga ongkos
kirim GoFood dari 8.000 menjadi 6.400. Mereka juga menuntut manajemen Gojek mengembalikan tarif ongkir GoFood menjadi 8.000. Sementara itu ada manajemen Gojek menyebut penyesuaian ongkir hanya ditetapkan pada ongkir jarak dekat hingga 2 km, sedangkan ongkir dalam jarak di atas 2 km tetap seperti semula. Gojek dan Tokopedia bekerja sama untuk layanan investasi untuk driver. Next. Ada sosial. Era pandemi membuat gaya hidup masyarakat ini berubah jadi serba digital. Jadi apa-apa masyarakat itu lebih suka layanan secara digital, kayak pakai GoFood, GoMart, dan melakukan transaksi online itu pakai GoPay. Gig ekonomi Indonesia didominasi oleh Gojek telah gagal secara kritis dan memenuhi aspek sosial dari tolak ukur lingkungan sosial dan tata kelola ESG yang diterapkan investor global untuk menemukan perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai mereka, mendorong seruan mendesak untuk reformasi. Pada pertenaga pertama tahun 2021 ada 4 mogok kerja yang dilakukan oleh kurir sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap skema kerjanya mereka. Untuk mengelola risiko kesehatan dan keselamatan Gojek, telah dirancang fitur keselamatan di aplikasi driver serta mengembangkan protokol keselamatan dan mekanisme tanggap darurat untuk membangun budaya yang aman, melindungi mitra driver, pengguna, dan komunitas Gojek. Berdasarkan data portal tahun 2019, tercatat 61% pengguna mobile banking dan 76% menggunakan transaksi secara online. Berdasarkan data Hotsuite, 2019 perubahan konsumsi media sebelum pandemi masyarakat sekitar 91% dan Gojek termasuk dalam urutan ke-8 aplikasi yang sering digunakan. Berdasarkan data Hotsuite 2022, usia pengguna terbanyak untuk sosial adalah 18-24 tahun. Next. Teknologi Gojek membuat mesin pembelajaran, yaitu untuk kecerdasan yang untuk mencegah yang namanya orderan fiktif. Gojek menggunakan fitur GPS, terus ada mendeteksi radar kecepatan, ada Gojek Shield yang untuk membantu keamanan customer, terus ada Gojek menyediakan sistem penyamaran identitas driver, lalu ada salah satu layanan dari Gojek menjadi user-friendly, yaitu GoFood menurut lembaga penelitian Global UX Alliance, Usaria, dan Somlaci X. Next. Law-nya berdasarkan hukum, keberadaan ojek online di Indonesia terletak pada pasal 137 ayat 2 tentang lalu lintas, terus ada angkutan jalan pasal 3 ayat 1, dan ayat 2 peraturan mengenai angkutan jalan. UU nomor 12 tahun 2019 tentang pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Lalu ada peraturan mengenai taksi online diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 mengenai kapasitas mesin dan ketentuan lainnya untuk taksi berbasis online, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Pemerintah Pusat nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS, UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 tentang pelindungan data pribadi. Next. Kalau environmentalnya, dampak pandemi membuat masyarakat itu menghabiskan waktunya itu kebanyakan di rumah karena adanya kebijakan PPKM. Hal tersebut itu membuat masyarakat kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kebanyakan masyarakat menggunakan layanan Gojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Gojek meluncurkan Go Greener untuk melakukan layanan pengurangan sampah plastik, oleh GoFood penanam pohon, dan lain-lainnya. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik untuk mengedukasi customer Gojek. Lalu ada Gojek lancurkan program Zero Waste untuk melawan polusi limbah dan merawat ekosistem kami. Next. Selanjutnya ada SWOT. Next. Yang pertama ada strength. Gojek menjadi ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat.
Yang kedua, Gojek mempunyai layanan taksi online, pesan makan, kirim barang, pembayaran digital, pembelian obat, pemesanan tiket, investasi, donasi, pembekalan pulsa, dan belanja bulanan. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Gojek mudah, cukup download melalui Play Store atau App Store. Selanjutnya, pembayaran ketika menggunakan jasa Gojek bisa dengan uang tunai dan GoPay. Penggunaan aplikasi Gojek di Indonesia mencapai 190 juta lebih. Mitra driver mencapai 2 juta pengguna. Gojek memberikan santunan jika driver mengalami kecelakaan. Terdapat sistem bonus yang akan diberikan kepada driver jika mencapai target poin. Pada tahun 2017, Gojek menduduki peringkat ke-17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Salah satu pertumbuhan tercepat yaitu dalam 18 bulan. Tahun 2018, ekspansi ke Thailand dan Vietnam, pesanan per hari naik menjadi 100 juta per hari. Gojek berkontribusi 249 triliun bagi perekonomian nasional. Tahun 2019, Gojek mendapatkan penghargaan Fortune Favorit lagi. Tahun 2019, Gojek memiliki lebih dari 20 produk dan mendapatkan pendanaan dari seri F dari Google, Tencent, JD.com, dan Mitsubishi. Tahun 2020 menyatakan aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tahun 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, dan menjadi ekosistem Goto untuk kebutuhan sehari-hari. Gojek termasuk salah satu dari top 10 most powerful brand in Indonesia dalam penghargaan brand Asia. Diukur dari tanggung jawab sosial perusahaan, loyalitas brand, dan keterlibatan media. 9.000 mitra usaha GoFood atau 96% UMKM. 5.000 lebih karyawan di 5 negara, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan India. Jagat hijau, pergerakan juga hijau. Tumbuh 80% sejak pandemi. Next. Untuk weakness-nya, jika rating turun, driver akan susah mendapatkan orderan. Susah mendapatkan driver saat hujan, peta yang kurang akurat dalam menentukan lokasi, sistem komisi yang memberatkan, potongan per bulan untuk BPJS memberatkan driver, harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional, dan pelayanan yang serupa. Belum ada penanganan dari pihak Gojek mengenai orderan fiktif. Komplain dari driver masih belum cukup ditanggapi oleh Gojek. Gojek tidak melakukan cross-check terhadap komplain dari customer. Algoritma Gojek yang tidak jelas sehingga membuat driver mendapatkan jarak pengambilan dan pengantaran yang jauh. Tidak ada fasilitas khusus yang diberikan kepada driver maupun mitra Gojek. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau oleh Gojek. Biaya bensin dan lain-lain masih ditanggung driver. Untuk loyalitas pelanggan Gojek saat ini akan menjadi salah satu kelemahan mereka karena pelanggan tidak memiliki loyalitas yang tinggi dan mudah berpindah ke pesaing mereka karena promosi, harga, atau ketersediaan untuk melayani. Next. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, meningkatkan ekonomi Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, segmen pasar dalam bidang transportasi semakin bertumbuh pesat, mengurangi kemacetan karena masyarakat menggunakan jasa transportasi, bekerja sama dengan berbagai platform lainnya, kenaikan pengguna aplikasi di Asia Tenggara, pelayanan GoPay dan PayLater menjadi salah satu peluang terbesar perkembangan dari Gojek. Pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Next. Dan selanjutnya ada Tris, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis, kompetitor yang memiliki tarif harga lebih rendah, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor, customer beralih kepada platform ojek online. Para driver Gojek kerap kali mendapatkan ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Next. Selanjutnya ada TOS. Yang pertama ada strength dan opportunity. Strength pertama dengan opportunity 4,
menguatkan komunikasi kepada masyarakat bahwa Gojek selalu menjadi pilihan pertama. Yang kedua, dengan opportunity 5, menguatkan komunikasi antar perusahaan untuk menjalin kerjasama sesuai bidang. String 6, dengan opportunity 2, mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa siapapun dapat bergabung menjadi driver Gojek. Selanjutnya ada string dengan treat. String pertama dengan treat yang pertama menguatkan komunikasi kepada masyarakat bahwa Gojek sebagai pelopor ojek online pertama di Indonesia. String kedua dengan treat pertama menguatkan komunikasi produk yang dimiliki Gojek dan tidak dimiliki oleh kompetitor. String 9 dengan treat 1 mengkomunikasikan penghargaan yang didapat oleh Gojek untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Next. Oke, selanjutnya ada weakness dan opportunity. Weakness pertama dengan opportunity 4 mengoptimalkan performa driver sehingga Gojek selalu menjadi pilihan utama masyarakat. Weakness 8 dengan opportunity 3 mengoptimalkan perbaikan aplikasi untuk kelancaran pengguna. Weakness 16 dengan opportunity 5 mengkomunikasikan bahwa Gojek bisa berkolaborasi dengan platform lain. Dan selanjutnya ada weakness dengan treat. Weakness 6 dengan trik 3 mengkomunikasikan promo-promo yang dimiliki oleh Gojek. Weakness 7 dengan trik 4 mengoptimalkan kepercayaan customer kepada pihak Gojek dan driver. Next. Nah, kita udah lihat nih analisis dari 5C sampai TOS. Jadi kelompok kita itu merangkum jadi ada 3 problem statement. Nah, yang pertama, mitra driver itu dia merasa dirugikan dengan pelanggan yang memberi rating tidak sesuai sehingga berpengaruh pada performa driver dalam mendapatkan orderan. Nah, yang kedua, driver itu dia kesulitan mengikuti program swadaya karena terhambat kebutuhan primer mereka. Nah, yang ketiga, driver itu merasa program swadaya belum membantu nih karena kurang informasi mengenai program swadaya tersebut. Next. Nah, dari situ problem statement kita ingin membuat goals dari 3 problem statement yang tadi, yaitu dengan meningkatkan service usage dari program swadaya for the Go partner from the Gojek company with 24% in year. Nah, kemudian kita breakdown lagi nih objektifnya jadi 6 poin, yaitu yang pertama ada meningkatkan awareness untuk memberi positive rating kepada GoPartner. Yang kedua juga meningkatkan awareness about Swadaya program. Terus yang ketiga meningkatkan GoPartner's interest for the Gojek Swadaya program. Terus yang keempat ada meningkatkan relationship between customer dan GoPartner. Terus yang kelima ada meningkatkan keinginan GoPartner untuk join Swadaya campaign. Dan yang terakhir ada meningkatkan action untuk join Swadaya program. Next. Selanjutnya di sini ada stakeholder. Yang pertama ada government, yaitu ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Bank Republik Indonesia, dan lain-lain. Terus ada bisnis, ada GoMart, ada Alfamart, Avenidi, Happy Mart, Guardian, GoMart, itu ada Halodoc, dan lain-lain. Terus ada community, ada GoPay, Gojek Peduli Anak Yatim nih, yang dikelola oleh komunitas Gojek melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, AKAP, dan PT Dompet Anak Bangsa. Terus ada media nih, kalau di medianya tuh ada Instagram, Twitter, YouTube, website internal, terus Kompasiana, CNN Indonesia. Next. Terus di sini ada positioningnya tuh ada Gojek adalah platform yang menyediakan berbagai layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan on-demand platform, dan merupakan platform pembayaran serta layanan keuangan digital. Terus ada key message-nya. Gojek hadir membangun layanan untuk membantu melewati berbagai halangan. Terus selanjutnya ada tagline-nya. Tagline-nya berupa pasti ada jalan, jadi lebih baik, jalan terus, sat-set pakai Gojek, dan bangkit bersama. Next. Oke. Tadi sudah dijelaskan bagaimana objektif-objektif yang sudah di breakdown. Jadi objektif bakal di breakdown menjadi strategi
tools, taktik, dan outcome. Nah, objektif pertama adalah increase awareness for giving positive rating to co-partner. Strateginya gimana nih? Nah, strateginya adalah meningkatkan kepedulian customer dalam memberikan rating positif kepada driver Gojek. Nah, yang kedua, to create new features in the application as a place for Gojek customer to give low rating. Artinya adalah mengedukasi customer atas dampak dari memberikan positive rating bagi driver. Nah, yang kedua, increase awareness about Swadhaya's program. Nah, di situ ada meningkatkan kesadaran GoPartner mengenai program Swadhaya, dan juga taktiknya adalah menambah fitur notifikasi pop-up dan banner program Swadhaya di layanan utama aplikasi GoPartner. Nah, selanjutnya adalah mempromosikan program Swadhaya melalui komunitas driver Gojek. Oke. Langsung terakhir yaitu increase action to join Swadhaya's program. Jadi di sini kita membuat event offline tentang Swadhaya's program Swadhaya Go pada daerah tempat event diadakan. Nah, di situ kita memiliki taktik nih, memasang billboard dan seterusnya. Next. Oke, di sini ada program untuk GoPartner dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jadi makin berdaya. Campaign Jadi Makin Berdaya bareng Gojek akan diselenggarakan pada 10 Desember bertujuan untuk mempengaruhi pilihan driver untuk mengikuti program Swadhaya. Dengan menampilkan kelebihan dan benefit akan mereka rasakan dari program ini. Tujuannya untuk mempengaruhi pilihan driver untuk mengikuti program ini. Dampaknya driver ikut berpartisipasi dalam program Swadhaya dan dapat merasakan benefit yang ada program Swadhaya. Tagline-nya yaitu hashtag Jadi Makin Berdaya. Untuk yang kedua ada momen bareng Gojek. Momen bareng Gojek ini foto challenge ada sebuah kompetisi yang diadakan online melalui platform media sosial dengan tujuan sebagai bentuk apresiasi terhadap mitra driver dengan tagline momen bareng Gojek versi kamu. Oke, yang ketiga ada event Swadhaya Go. Mengadakan event yang diikuti oleh seluruh driver di Malang Raya dengan konsep sosialisasi seputar layanan yang ditawarkan oleh program Swadhaya. Dengan tujuan memberikan informasi mengenai program Swadhaya yang dapat diikuti sehingga driver dapat merasakan manfaat dari program Swadhaya dengan tagline proteksi dirimu sekarang buat rencana yang matang. Oke, next. Next ada PESO. Jadi yang pertama adalah paid advertising. Jadi kita ada billboard, Instagram Ads, YouTube Ads, televisi, Videotron, info-info lomba, dan kompetisi gratis. Lalu ada earn atau publicity, ada Twitter review, customer review, blogger review, media relation, atau portal berita online, community relation. Lalu ada share atau sosmed, jadi ada Facebook, yaitu Gojek Indonesia, lalu ada Instagram, Gojek Indonesia. Untuk TikTok, @Gojek Indonesia, lalu YouTube, Gojek Indonesia, dan Twitternya adalah Gojek Indonesia juga. Owned atau referral, jadi aplikasi Gojek Driver, aplikasi Gojek Customer, dan website internal Gojek. Next. Jadi ada KPI. Jadi untuk yang pertama ada program. Jadi ada campaign Jadi Makin Berdaya. Indikatornya partisipan yang merupakan seorang mitra driver Gojek Indonesia. Untuk unit pengukuran partisipan campaign dengan target 470.000 partisipan. Untuk yang kedua ada momen bareng Gojek Photo Challenge. Jadi partisipan dari mitra driver dan masyarakat umum. Untuk pengukuran partisipan challenge sebesar 1.000 partisipan. Dan yang terakhir ada event Swadhaya Go. Indikator adalah driver Malang Raya dengan partisipan sosialisasi sekitar 1.050 partisipan. Next. Domino efek yang pertama, driver Gojek memahami informasi mengenai program Swadhaya. 2,
meningkatnya rating positif untuk GoPartner, 3. Meningkatnya engagement dari sosial media Gojek, 4. Driver berpartisipasi dalam program swadaya, 5. Menikmati dari program swadaya, 6. Terjalin hubungan baik dan bangun citra baik antara driver dan customer. Lalu ada Risk Management. Pada program campaign Jadi Makin Berdaya, possible krisisnya adalah tidak berhasil mempengaruhi driver untuk bergabung dengan Gojek Swadaya. Krisis handlingnya memperluas jangkauan campaign dan memperkuat informasi yang disebar. Lalu pada program Momen Bareng Gojek Photo Challenge, possible krisisnya target partisipan lomba tidak sesuai dengan harapan. Krisis handlingnya mempublikasikan reward yang akan didapat oleh pemenang, lalu ada mengadakan kelas gratis fotografi dan memperpanjang durasi challenge. Lalu pada program event Swago, possible krisis kurangnya mengenai event krisis handling mengumpulkan komunitas driver. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.